Al-Kisah, seorang sahabat Nabiullah Muhammad SAW yang bernama Sa'labah bin Hatib dikisahkan sebagai seorang hamba yang zakatnya ditolak oleh Allah. Padahal Sa'labah adalah orang yang taat beribadah dan rajin mendirikan sholat dan menghadiri majelis Rasulullah. Lantas, apa yang menyebabkan zakat Sa'labah ditolak oleh Allah? Sa'labah dikenal sebagai orang yang memiliki kehidupan yang susah dengan harta yang terbatas. Dia terkadang mengenakan pakaian secara bergantian bersama sang istri. Pada suatu hari, selepas Sa'labah melakukan sholat, dia langsung keluar dari masjid tanpa berdoa terlebih dahulu. Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Mengapa setelah sholat engkau bersikap seperti orang munafik yang terburu-buru keluar masjid?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian yang sedang saya pakai ini. Jadi saya menggunakan pakaian ini, sedangkan istri saya telanjang di rumah ya Rasulullah. Lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk sholat, sedangkan saya telanjang. Oleh sebab itu, doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah ya Rasul." Rasulullah pun menjawab, "Wahai Sa'labah, sesungguhnya harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada harta banyak yang tidak bersyukur." Sa'labah minta didoakan agar menjadi kaya. Ketika Sa'labah bertemu Rasulullah, dia selalu minta untuk didoakan agar menjadi orang yang kaya. Suatu hari, Sa'labah datang lagi menghadap Rasulullah untuk kedua kalinya dan berkata, "Ya Rasul, doakanlah kami agar Allah melimpahkan harta kepadaku." Rasulullah menjawab, "Tidaklah engkau mempunyai teladan baik pada diri Rasulullah? Demi Allah, seandainya saya ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi." Rasulullah menolak permintaan Sa'labah untuk didoakan. Rasulullah berharap dia bisa mensyukuri atas rezeki yang dimilikinya. Pada hari berikutnya, Sa'labah kembali mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar dikaruniai harta berlimpah. Demi Zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku. Pasti aku akan memberikan hak-hak kepada yang berhak." Kemudian Rasulullah bersedia mendoakan Sa'labah agar diberi harta yang melimpah. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan sepasang kambing yang pada akhirnya berkembang sangat pesat. Kambing yang diberikan Rasulullah diberkahi oleh Allah sehingga berbeda dengan kambing-kambing lainnya. Kambing ini layaknya ulat yang berkembang biak secara pesat dan banyak dalam waktu yang singkat. Dari hasil pengembangbiakan itu, seluruh kota penuh dengan kambing Sa'labah. Dia pun kemudian berpindah kota ke kota lainnya karena kambing-kambingnya terus berkembang biak. Sa'labah juga bermukim di desa agar memiliki cukup ruang untuk beternak kambing. Semakin hari, kambing-kambing milik Sa'labah semakin banyak. Dia pun mulai sibuk dengan kegiatan barunya. Saking sibuknya, Sa'labah seringkali tidak mengikuti majelis dan sholat berjamaah. Lama-kelamaan, Sa'labah hanya datang ke masjid ketika sholat Jumat, yang pada akhirnya dia benar-benar tidak lagi datang ke masjid untuk sholat. Sa'labah pun diminta untuk berzakat. Pada suatu hari, Rasulullah teringat kepada Sa'labah. Beliau bertanya kepada sahabatnya, "Apa yang dikerjakan Sa'labah?" Para sahabat menjawab, "Dia memelihara kambing yang banyak, memenuhi desa ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Celakalah Sa'labah." Kemudian Allah memerintahkan zakat. Maka Rasulullah pun mengutus 2 orang untuk memungut harta zakat Sa'labah.
Dua orang itu disambut baik oleh masyarakat yang hendak memberikan harta zakatnya. Mereka juga bertemu dengan Sa'labah dan meminta zakatnya. Namun, apa yang terjadi? Sa'labah tidak bersedia memberikan zakat. Dia malah menghina. Sa'labah berkata, "Ini tidak lain adalah upeti. Kalian pulanglah, agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Ketika mereka berdua sudah pulang kepada Rasulullah SAW, sebelum mereka berdua bercerita, Rasul bersabda, "Celakalah Sa'labah," dan dikuatkan dengan wahyu Allah yang diturunkan, yaitu surat At-Taubah ayat 75-76. Zakat Sa'labah pun ditolak oleh Rasul dan ditolak oleh Allah. Saat Rasulullah membacakan firman Allah, ada seorang lelaki yang merupakan kerabat Sa'labah yang mendengarkan. Dia pun segera pulang untuk menemui Sa'labah dan berkata, "Celakalah engkau Sa'labah, celakalah engkau Sa'labah, sebab Allah telah menurunkan ayat dan telah mengatakan seperti itu." Setelah Sa'labah mendengar itu, dia segera pergi untuk menemui Rasulullah dan membawa zakatnya. Rasul, sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu, kata Rasulullah. Pada saat itu juga Sa'labah menaburkan tanah di atas kepalanya sebagai penyesalan sehari-hari yang dia sudah lakukan. Rasulullah bersabda, "Itu karena perbuatanmu sendiri, sebab kau telah memerintahku, akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku." Ketika Rasulullah wafat, Sa'labah datang kepada Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq dan berkata, "Terimalah zakatku, wahai khalifah. Terimalah zakatku, wahai khalifah." Namun Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerima dan berkata, "Rasulullah tidak bersedia menerima darimu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Pada masa Khalifah Sayyidina Umar, Sa'labah datang lagi untuk membawa zakat dan berkata, "Terimalah zakatku ini, wahai khalifah. Terimalah zakatku ini, wahai khalifah." Sayyidina Umar pun menjawab, "Rasul saja tidak menerima zakatmu, bagaimana mungkin aku menerimanya?" Kemudian di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman, dia kembali datang memberikan zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini, wahai Khalifah Utsman. Terimalah zakatku ini, wahai Khalifah Utsman." Sayyidina Utsman pun menjawab, "Aku mana mungkin bisa menerima zakatmu, wahai Sa'labah, sementara Rasul panutanku pun tidak menerima zakatmu." Sampai saat Sa'labah meninggal dunia pada Khalifah Utsman bin Affan, zakatnya belum diterima oleh Allah. Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah.